Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya Marianus Priano Mulyadi, mahasiswa program studi Sosiologi semester 6 kelas A dalam mata kuliah Sosiologi Politik akan memberikan argumen saya mengenai implikasi COVID-19 dalam realitas sosial agama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dari agama. Agama merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki peran dalam menciptakan pembangunan sosial melalui keyakinan yang dianut setiap insan kehidupan. Agama juga mempunyai peranan penting dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Seperti dalam situasi saat ini, kegiatan keagamaan menjadi wujud dari eksistensi komunitasnya, terutama dalam wadah kaidah virus corona yang saat ini menjadi ancaman serius bagi semua pimpinan negara, termasuk pimpinan umat beragama. Hal itu dikarenakan adanya kelemahan sistem sosial serta struktur masyarakat yang masih pasif, dalam artian masyarakat diminta untuk tetap melakukan karantina diri atau isolasi diri dengan tujuan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Struktur masyarakat menjadi sasaran utama dalam bingkai dinamika interaksi sosial masyarakat. Rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama warga masyarakat menjadi lebih terbuka dengan berbagai bentuk rasa solidaritas yang menjunjung tinggi kebersamaan dan empati. Masyarakat yang awalnya hanya menjaga dan mengantisipasi diri sendiri agar terhindar dari virus corona ini, karena dengan menyadari diri bahwa virus ini sangatlah berbahaya dan tidak segan-segan bisa memakan korban jiwa. Akibat pandemi ini, banyak masyarakat yang harus lebih waspada, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat bepergian. Menyikapi hal tersebut, banyak masyarakat memilih berdiam diri dan menjalankan aktivitas di rumah semana mestinya dengan memanfaatkan teknologi demi kelancaran aktivitas baik sebagai pekerja maupun pelajar. Pandemi ini juga mengancam kehidupan global, baik mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan berimbas juga pada ranah kehidupan beragama. Pada aspek agama, masyarakat akan lebih cenderung untuk berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Dengan pengharapan besar, masyarakat beragama juga dihantam dilema yang tidak biasanya karena adanya degradasi terhadap eksistensi keberadaan keyakinan mereka. Dalam kajian Marx mengatakan bahwa agama merupakan sebuah candu bagi masyarakat, sehingga masyarakat terdorong akan menghayati segala bentuk cobaan dalam renungan agama. Awalnya, masyarakat mengikuti perayaan besar dengan mengikuti tempat ibadah yang besar. Namun sekarang, dengan bermodalkan teknologi, perayaan Ekaristi diganti dengan bermodalkan teknologi, bukan lagi dengan tatap muka, melainkan dengan media maya. Hal tersebut sangat memperhatikan bagi kalangan ulama beragama, dalam artinya masyarakat merayakan hari besar, terutama seperti saat ini Hari Raya Paskah, yang sangat-sangat tidak terasa dan juga menjadi suatu propaganda yang sangat-sangat
menjadi suatu realitas yang kurang signifikan yang sangat berdampak bagi seluruh masyarakat beragama. Kali ini juga saya akan mengaitkan agama berdasarkan kajian Marx berdasarkan suprastruktur dan basis struktur. Bagi kalangan masyarakat suprastruktur, hal ini akan menjadi polemik besar, di mana mereka harus lebih waspada pada pengolahan perekonomian yang berarti dalam sebuah struktur masyarakat atau orang-orang yang memiliki kekuasaan besar akan lebih berpengaruh dalam masyarakat dan ekonomi luas. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat suprastruktur akan mengontrol segala aktivitas masyarakat, baik dalam melakukan sebuah sistem hegemoni sosial. Hal ini bermaksud agar hubungan antar kalangan pemilik modal dapat dengan mudah menguasai semua aspek sosial dalam masyarakat untuk menarik minat seperti menyumbang atau memberi bantuan kepada masyarakat. Dengan hal ini, masyarakat suprastruktur menjadikan masyarakat bawah sebagai alat perputaran uang dengan mengendalikan perekonomian yang ada serta menjalinkan sistem tersebut pada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Suprastruktur tidak lain adalah kalangan elit yang ingin menguasai dan mengendalikan masyarakat lewat masalah-masalah global tadi. Dengan demikian, masyarakat suprastruktur dan struktur basis akan saling menguntungkan dan dalam penyebaran virus ini, di mana keduanya akan saling membutuhkan, akan tetapi dengan daya besar masyarakat suprastruktur lebih mendominasi agar kalangan struktur basis dapat mengelakkan apa yang sudah ditetapkan kehidupan sosial, sehingga hal ini akan mencerminkan bahwa kadang sudah direncanakan guna melanggengkan kekuasaan kalangan elit, bahwa sebagai akibat dari sebuah pandemi global. Dalam melihat fenomena merebaknya virus corona di tanah air, kita juga bisa melihat umumnya di dalam masyarakat terdapat dua pendekatan dalam menyikapi fenomena virus saat ini, yaitu saintifik dan transdental. Kedua pengetahuan ini memiliki kerangka analisis yang berbeda dalam memahami sebuah perkara. Pendekatan saintifik umumnya berpijak pada kaidah-kaidah ilmiah yang di dalamnya mencakup beberapa elemen penting seperti konsep, variabel, hipotesis, pengukuran, dan teori. Untuk mendefinisikan sebuah fenomena atau menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan pendekatan transendental lebih condong pada nilai-nilai transendental atau spiritual dalam menjamah sebuah fenomena. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia menggunakan keduanya untuk menghadapi fenomena virus corona. Contoh, dengan mengikuti saran para ahli kesehatan untuk menjaga pola hidup dan saran pemuka agama untuk memperkuat iman dan menjalankan perintah gereja dengan melakukan ibadah di rumah dan melakukan tindakan social distancing. Di dalam keagamaan juga menganalisis semua fenomena yang juga dikenal konsep atau ajaran yang melampaui saintifik atau transdental yang mengatur agar semua itu terjadi. Di dalamnya juga terdapat
hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Di mana ada sebab, pasti ada akibat. Begitu pula sebaliknya, di mana ada akibat, pasti ada sebab. Kesehatan bergantung pada gaya hidup kita, yaitu cara kita berpikir, cara kita berucap, dan cara kita hidup. Penyakit adalah akibat atau konsekuensi dari sebab itu gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya ditandai oleh keserakahan dan pemanjaan indera. Ini adalah komponen dari perspektif keagamaan pada kesehatan yang melibatkan praktek-praktek nilai moral dan keagamaan seperti cinta kasih, pengendalian diri, dan toleransi. Ini menjadi alasan yang mendasar mengapa ajaran agama menyarankan mereka yang ingin menjadi sehat untuk berlatih moralitas, disiplin mental, dan menjaga kebijakan.